Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah nikmatnya lah sehingga kita dapat menghirup udara yang secara bebas dan gratis. Dan adapun salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat jasa beliau kita dapat mengetahui mana yang hak dan batil, mana yang halal dan haram, dan mana jalan untuk menuju surga dan menuju neraka. Nah, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Natasha Nasila Nasir dari kelompok 19 PAI 4. Di sini saya akan menjelaskan ayat Quran Surah At-Taubah ayat 122. Saya akan menghafalkan ayatnya, artinya disertai dengan penjelasan ataupun tafsirnya. Baik, pertama di sini saya akan menghafalkan Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya tidak sepatutnya mukminin semuanya mereka berangkat ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa seseorang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Nah, adapun penjelasan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 ini, yaitu ayat ini merupakan ayat yang diturunkan kepada penduduk Arab, di mana ketika ingin berangkat berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke perang Tabuk, dan ada ulama salaf yang berpendapat bahwa perang ini ketika adanya seru untuk berperang, maka kaum muslimin wajib untuk berangkat, dan ketika melihat Rasulullah berangkat, dan ayat maka Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 2 yang artinya, maka pergilah kamu semua dengan ringan maupun berat, dengan berat maupun ringan. Nah, adapun riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Nah, adapun mereka menjelaskan bahwa mereka mengemukakan bahwa karena di mana kaum mukminin ini sesungguhnya mereka ingin berjihad, maka ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk berperang, maka mereka serta-merta semuanya pergi berperang dan meninggalkan Rasulullah dan orang-orang yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surah At-Taubah ayat 122, yaitu agar mereka tidak semua pergi berperang. Mereka harus ada beberapa seorang untuk tinggal memperdalam suatu ilmu pengetahuan agama, agar mereka dapat saling memperingati dan dapat menjaga dirinya. Ali Ibnu Talha yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya tidak sepatutnya mukminin semua pergi berperang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa seorang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Nah, adapun maksud dari tiap-tiap orang itu suatu golongan, dan di mana maksud ayat ini merupakan terdapat pasukan syariah ataupun pasukan khusus, yaitu suatu pasukan yang tidak berangkat kecuali diberi izin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan seseorang yang tinggal memperdalam suatu ilmu pengetahuan agama mereka bersama Rasulullah, mereka menyampaikan kepada syariah bahwa mereka telah
mempelajari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat kepada Nabi dan kami telah mempelajarinya. Maka syariah ini pun tinggal untuk memperdalam ataupun mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan mereka pun belajar kepada seseorang yang sebelumnya telah mempelajari akan hal itu, kepada seseorang yang sebelumnya telah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi pun mengirimkan pasukan syariah yang lainnya untuk ke medan berperang, dan beberapa seorang tinggal untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, dengan akan hal itu sesuai dengan ayat dalam firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, yaitu liyatafaqahu fid din, yaitu untuk memperdalam suatu pengetahuan mereka tentang agama, yakni agar mereka memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, agar mereka dapat mengetahui hal-hal yang mana Allah perintahkan dan Allah melarangnya, sehingga mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu berada di jalan yang lurus karena senantiasa melakukan suatu perbuatan yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya itu la'allahum yahzarun, yang artinya agar mereka dapat menjaga dirinya, maksudnya yaitu agar mereka dapat dilindungi dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan telah mengetahui ilmu-ilmu yang telah disampaikan bahwa hal ini halal, hal ini haram, hal ini harus kita lakukan, hal ini yang tidak kita lakukan. Maka mereka akan berusaha untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah mempunyai ilmu, mereka telah mempelajari ayat-ayat ataupun syariah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan untuk diajarkan kepada umatnya. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini turun sehubungan dengan adanya kumpulan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW yang pergi ke daerah pedalaman. Mereka di sana memberi suatu kebajikan kepada para penduduk dan memberi manfaat serta memberikan seruan. Apabila mereka berjumpa dengan seseorang, maka mereka memberi seruan untuk selalu berada di jalan yang benar, ataupun selalu memberikan hidayah ataupun jalan yang tepat. Nah, maka dari beberapa penduduk daerah tersebut mengatakan bahwa tiadalah yang kami lihat melainkan kalian meninggalkan teman kalian, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalian mendatangi kami. Maka para sahabat Rasulullah pun merasa berdosa di dalam hatinya, dan mereka keluar dari pedalaman tersebut dan mereka semuanya mendatangi Rasulullah SAW. Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwa mengapa tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seseorang untuk memperoleh ataupun memberi peringatan tentang agama. Allah memaafkan atas perlakuan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah ini, karena mereka menyeru kepada kebaikan dan juga adanya dalam memperdalam ilmu agama. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ini ayat 122 menjelaskan bahwa tidak semuanya seorang untuk pergi berperang. Mereka harus ada beberapa dari mereka untuk memperoleh satu ilmu pengetahuan tentang agama, untuk memberi suatu peringatan kepada kaumnya agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi dalam penjelasan ini dapat kita pelajari bahwa di sini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok mujahid dan kelompok yang menuntut ilmu agama. Nah, di dalam hal ini kita telah mengetahui bahwa dari setiap adanya suatu mujahid
tidak semuanya yang harus pergi berperang. Nah, betapa pentingnya dalam menuntut ilmu itu. Di setiap tindakan kita harus dibarengi dengan ilmu. Jadi tidak boleh semuanya pergi berperang, harus ada beberapa menuntut ilmu, dan dengan ilmunya itu dia menyampaikan kepada seseorang menyampaikan ilmu itu kepada seseorang yang ikut berperang ketika telah berpulang ataupun ketika telah kembali dari medan perangnya. Dalam penjelasan ini kita mengetahui bahwa maksud dari Quran surah At-Taubah ini yaitu terdapat fardu kifayah, bukan fardu ain, karena ketika seseorang telah melaksanakan sesuatu itu, yaitu ketika telah ada seseorang yang tinggal untuk menuntut ilmu, maka kewajiban yang lainnya telah gugur, maka disebut dari fardu kifayah. Nah, adapun maksud dari adanya penuntutan ilmu agama ini, adapun tujuannya itu agar mereka dapat mengetahui ataupun dapat mendapatkan bimbingan akibat dari kebodohan. Akibat dari kebodohan, dengan ilmu ini mereka akan senantiasa belajar terus-menerus, karena kebodohan itu sangat fatal apabila kita ingin baik itu menjalankan ibadah maupun menjalankan kehidupan di dunia. Karena dengan ilmu ini maka kita akan berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu untuk menghindari suatu kemaksiatan, karena kita telah mengetahui bahwa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya ilmu pengetahuan ini maka mereka akan berdakwah dan membela agama disertai dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya analisis tarbawi dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, yaitu pertama, wa ma kanal mu'minun, maksudnya yaitu maksud dari jihad yaitu merupakan suatu fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang kedua yaitu falaula nafara, yang artinya bahwa tidak semua seseorang untuk pergi ke medan perang. Ada yang tinggal beberapa bersama Rasulullah untuk menuntut ilmu agama. Yang ketiga itu ta'ifah, maksudnya itu dalam dua kelompok sedikitnya 2 orang. Yang keempat yaitu waliyatafaqahu, maksudnya itu ada seseorang yang menetap atau tinggal untuk menuntut ilmu bersama Rasulullah. Yang kelima yaitu kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam Quran surah At-Taubah terdapat fardu ain dan fardu kifayah. Yang keenam yaitu kita dapat mengetahui bahwa menuntut ilmu itu memiliki keutamaan dan merupakan suatu martabat yang mulia. Aspek tarbawi dalam Quran surah At-Taubah 122 yaitu pertama, di mana kaum mukminin baik laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu, dan di mana dalam menuntut ilmu mereka mendapatkan pahala yang disamakan dengan seseorang yang berjihad ataupun melakukan ataupun seseorang yang melakukan di medan perang. Yang kedua yaitu kewajiban seseorang dalam menuntut ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, yang bertujuan untuk agar ilmu agama Islam dalam peradabannya selalu ada dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu seorang muslim harus mengetahui bahwa dari setiap seseorang mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Mereka harus mengetahui akan hal itu, di mana adanya bidang keamanan dan pertahanan, adanya bidang pendidikan. Nah, bidang-bidang tersebut dibagi untuk bisa memberikan manfaat satu sama lainnya. Yang keempat yaitu hakikat manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya tidak bisa dipisahkan, karena dengan ilmu pengetahuan ini manusia dengan ilmu pengetahuan serta keimanan, maka seseorang manusia akan derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di dunia. Maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ketika menuntut ilmu disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya hanya hamba manusia yang selalu berbuat khilaf, dan
Adapun kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.